Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain amin ila al-qal. Wa sahibu hadzal wasfi min alladhina qala Allahu fihim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kemarin kita membahas tentang kadar ilmu yang seorang muslim tidak boleh tidak mengetahui. Lalu kemudian Imam Haddad menceritakan tentang seorang jahil, orang bodoh yang tertipu, yang tidak sempat mencari ilmu. Padahal Allah ciptakan kita, kata Imam Al-Ghazali, untuk dua tujuan. Apa dua tujuan itu? Allah ciptakan manusia lil ibadah. Tapi ibadah tidak akan sempurna, tidak akan sah illa bil ilmi. Maka ini adalah ghayah, ini adalah satu tujuan, ini adalah wasilah. Jangan terus diwasilah. Ya, tapi sampailah kepada ghayah, kepada tujuan. Ada orang ngaji doang. Baca kitab doang, tapi enggak ada ibadahnya, maka dia tersesat. Begitupun ada orang goyah doang, ibadah doang, tapi nggak ngaji, itu pun salah. Ya, jadi harus mengkombinasikan dua unsur, yaitu ibadah yang didasari dengan ilmu. Itu kewajiban kita ya. Nah, maka orang sekarang itu yang dipikirin bukan ini. Orang sekarang yang dipikirin nama mereka satu, urusan apa? Urusan makan. Gimana kita bisa makan? Tuh, orang sekarang tuh. Yang kedua, bagaimana bisa hidup? Gimana bisa hidup? Ya. Yang ketiga, gimana bisa jadi kaya? Yang keempat, bagaimana bisa senang? Ini yang orang pikirin sekarang tuh ini. Ya. Tuh kalau kita runut apa yang dikerjakan oleh orang-orang sekarang merujuknya ke ini. Contoh, kenapa orang kerja? Baik, kenapa orang Jawabannya apa? Kenapa kerja? Biar apa? Biar bisa makan. Karena dia itu butuh tempat tinggal, berarti biar bisa apa? Biar bisa hidup. Nyambung hidup. Udah cukup makan, udah bisa punya tempat tinggal, nyari apa yang ketiga? Nyari kaya. Nyari apa? Kaya. Kenapa kaya? Karena kalau kaya senang. Udah ini aja pikiran mereka, di otak ini aja. Padahal Allah tidak menciptakan kita untuk ini. Ini semua wasilah saja. Ya. Makan wasilah biar ibadah. Betul. Punya rumah wasilah biar ibadah. Ya, kerja wasilah biar ibadah. Semua wasilah, ini bukan tujuan hidup. Paham? Nah, ini yang masalah sekarang, orang-orang tua saat ini mendidik mereka, para anak-anaknya untuk ini. Coba kuliah S1, kenapa kuliah S1? Ayo coba jawab dah. Biar apa? Kenapa orang sekarang S1? Ayo. Biar kerjanya enak. Kerja enak, apa maksud kerja enak? Gajinya gede, tuh itu bisa jawab tuh. Padahal S1 tuh orang belajar biar nambah ilmu, nambah value, nambah pinter. Ya. Kalau nambah pinter nanti jadi orang bermanfaat, kata Rasul, khairun nas anfa'uhum. Itu bukan kaya, bukan. Itu. Ada lagi orang S2, kenapa S2? Biar apa? Kenapa orang S2 sudah S1 nih? Ya, SE misalnya gitu, sarjana enak gitu kan. Ya. Ada orang kan gelar kan dari apa tuh? Dari AMD ya, gelar paling rendah tuh kan kalau di kampus tuh AMD. Ya, ini gelar komputer. Ada AMD sini. Tahu kepanjangannya? Agak mendingan dikit gitu. Nah. Tadinya enggak punya gelar, AMD gelarnya itu. Ya, tuh. Naiklah S1 kan S tuh. Naiklah S2. Kenapa orang S2 sama UUD, ujung-ujungnya Makanya kata emaknya, ya Allah, tong, gue udah kuliah lo capek-capek, lo kerja apa sono? Nah, ini salah nih.
Siapa yang ngewajibin kerja? Emang kalau kerja ngapain? Emang kalau nggak kerja nggak bagaimana? Yang wajib tuh jangan males. Ya. Orang tuh kalau S1, S2 nggak mesti kerja. Malah kalau bisa bikin lapangan kerja. Usaha. Ya. Kalau emang kemampuan kita bisa bikin lapangan kerja, bikin. Kalau bisa ajak orang. Itu lebih bagus ketimbang kita kerja. Tapi kan nggak semua orang mampu. Ada orang yang startnya dari 0, ada yang orang startnya dari 10, ada yang startnya dari 50. Ya. Jangan pakai bilang yang start dari 50 bilang kita ini perintis bukan pewaris lah. Cari lain teh mulainya dari 50, dagang pakai mobil Alphard. Terus saya bilang kita ini perintis lah. Nggak ada perintis yang naik mobil Alphard, udah kecanggihan itu. Udah katakan aja ya aneh mulainya dari 50. Bilang apa adanya. Ente nggak usah ngikutin aneh. Emang karena Allah ciptain aneh lebih biar aneh bisa menghidupi orang lain. Gitu. Ya. Nggak semua orang punya orang tua yang utuh. Kadang ada anak broken home. Ya. Bapak ibunya ada, cuman kagak akur, berantem mulu. Ya. Kayak si Sano sama si sini gitu. Ya. Ribut mulu tuh. Nah kembali lagi tadi ya. Nah ini jadi tugas kita pertama sadar. Apa tujuan kita? Apa tujuan kita tadi? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Tapi ibadah nggak sah kecuali pakai apa? Ilmu. Makanya kita ngaji setiap malam Sabtu, ngaji setiap malam Rebo dan sebagainya. Baik. Wa sahibu hadzal wasaf, orang seperti ini kata Imam Haddad, orang yang punya sifat seperti ini minalladzina termasuk orang-orang yang Allah taala katakan dalam firman-Nya walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Nih, kata Allah aktsaran nas, kebanyakan orang. Apa kata Allah kebanyakan orang? La ya'lamun, kagak tahu, kagak paham, kagak ngerti. Ya. Antum bisa hitung dah. Ini kita ngaji nih. Dari sekian banyak anak muda malam Sabtu yang ngaji sama yang nggak ngaji banyakan mana? Banyakan yang nggak ngaji. Ya cari aja dah di luar. Dari yang ngaji, yang paham sama yang setengah paham, banyakan mana? Mungkin banyakan yang setengah paham. Yang paham, yang mengamalkan sama yang cuma paham, banyakan mana? Yang paham. Kadang-kadang paham tapi nggak ngamalin. Berarti makin seleksi. Gitu. Maka saya katakan ini yang paling penting, bagaimana merubah mindset. Nih teman-teman ya, mindset, pola pikir. Ini yang sekarang ya bangsa kita butuhkan tuh pola pikir yang sehat. Logika yang benar. Karena zaman sekarang logikanya rusak. Tahu logika rusak? Ya. Minum es ditiup tuh, logika rusak tuh. Dia punya logika yang namanya kalau berasap berarti apa tuh? Panas. Es berasap gak? Ditiup sama dia, itu namanya logikanya rusak. Logikanya rusak. Sama perempuan, nyari cowok, nyari calon suami yang penting ganteng, biarin miskin. Biarin goblok, gak apa-apa, yang penting apa tuh? Ganteng. Ini kan logikanya rusak. Cari suami tuh yang soleh, yang bertanggung jawab. Ganteng bonus dah. Ya kan sekarang ada Korea kan, kirim aja ke Korea kan gitu. Pakai plastik. Ya, jadi logikanya pada rusak zaman sekarang. Ya. Tapi alhamdulillah ya banyak juga masih yang logikanya sehat ya. Baik, ya. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, mereka ngerti, mereka tahu yang zahir dari kehidupan dunia. Giliran urusan dunia ngerti banget. Giliran urusan masalah duit paham banget, tapi giliran masalah akhirat kagak tahu. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun ya. Ini sama kayak kita ya, ditanya nih, sebutin nama pemain bola, ayo sebutin. Ya, pemain Manchester United, satu Onana. Masyaallah. Siapa lagi tuh? Apa disebutin sampai pemain cadangannya. Sampai pemain tahun 70. Sampai tahun 90 diapal. Skor Liga Champion Manchester melawan Real Madrid. Wah, pemainnya pada saat itu A, B, C, D, E, F, G. Ditanya, nama sahabat Nabi yang ikut perang Badar siapa?
Siapa ya? Abu Bakar bin Siddiq. Lah Abu Bakar bin Siddiq bagaimana ceritanya? Sejak kapan bapaknya Abu Bakar namanya bin Siddiq? Abu Bakar bin Siddiq, ya Allah. Udah ketahuan nggak pernah ikut sholat Kalau tarawih kan ada kan ya? Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, bukan Abu Bakar bin Siddiq. Nih udah salah, ngotot lagi deh. Jadi tadi itu orang kita lebih kenal ame urusan dunia ketimbang ame urusan akhir. Ada tuh saya punya murid ya, apal banget istilah-istilah modern zaman sekarang. Ya, istilah-istilah kripto. Kita tanya, coba sebutin istilah-istilah dalam fikih. Kagak tahu, ini PR. Ya. Makanya ulama Islam bukan nggak ngerti urusan dunia, mereka itu kelarin dulu urusan akhirat, udah kelar baru ke dunia. Gitu. Ya kayak sahabat Ibnu Sina ulama, ya, ahli fikih. Tapi mempelajari ilmu kedokteran. Setelah apa? Setelah kelar belajar fikihnya. Makanya ngaji fikihnya jangan lama-lama, bentaran aja. Maksudnya bentaran tuh jangan 3 bulan kelar, enggak. Maksudnya hatamkan dengan segera. Semua tuh pelajaran fikih dari Sapina, Matan Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, kelarin tuh semua. Udah kelar, lanjut ke ilmu dunia, begitu. Ya, ini Sapinah lama banget ngajinya, lama, udah 3 tahun Sapinah tipis. Dan itu nggak bakal bisa kita dapat kecuali kita privat. Kalau ente mau ngaji cepat, jangan coba-coba begini ngaji lama. Tapi kalau mau cepat, privat. Misalnya itu Ilham, misalnya guru saya pengen khatamin Sapinah, bisa nggak? Oh ya bisa, silakan privat. Itu Sapinah seminggu kelar. Kalau apa tuh? Privat. Dan yang namanya privat ya namanya kan kita mengambil waktu orang. Apalagi antum nanti cari guru, ya kita mesti cari juga pengganti waktunya. Karena guru mengeluarkan waktu yang berharga buat dia, kita mengeluarkan apa? Harta yang berharga punya kita. Jadi ada apa? Ada feedbacknya gitu. Ya, lanjut kembali lagi tadi buat PR buat teman-teman. Ya, kalau memang pengen terjun ke urusan dunia boleh. Cuman apa dulu tadi? Pelajari urusan akhirat. Pelajari urusan agama dulu. Pondasi-pondasinya ente pelajarin tuh. Kalau ente sudah pelajari pondasi agama, barulah ente nyari ilmu dunia. Jangan dibalik. Dunia dulu dasar, ntar akhirat udah tua aja. Nyesel ente ntar. Nyesel. Simpelnya begini ya. Ini yang berumah tangga ya. Kalau bisa, jangan kita sekali-kali tinggal bareng mertua. Ini yang berumah tangga nanti nih. Ya. Ustadz, tetangga saya tinggal sama mertuanya nggak apa-apa. Nah ini karena nggak ngaji nih. Ya. Dalam hadis kata baginda Rasul, ipar itu adalah maut. Ya, ipar itu adalah maut. Artinya kalau kita coba-coba deketin ipar, hati-hati yang namanya hati. Kita nggak tahu tuh. Ya. Nah, tapi kalau kita belajar fikih, seorang suami kalau udah menikah dengan perempuan paling bagusnya misah rumah. Jangan sampai masih satu rumah nyampur sama mertua, akhirnya terjadi hal-hal yang kita nggak pengenin. Apa itu? Maaf ya, si suami selingkuh dengan adik ipar. Ada yang parah lagi, selingkuh dengan ibu mertua. Tuh udah ada filmnya lagi tuh. Ibu mertua tuh nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena mereka mendahulukan ilmu dunia, membelakangi ilmu akhirat. Padahal kalau mau selamat akhirat dulu kuasain, baru dunia. Kenapa? Karena kalau orang tanpa dunia nggak apa-apa, dunia bentar kok. Miskin paling 30 tahun, tapi akhirat kekal selama-lamanya. Atau jalan berbarengan dah. Kayak kita sekarang kan sekolah nih, belajar di sekolah. Pelajaran agama seminggu sekali atau tiap hari? Tiap hari. Oh, di mana sekolahnya? Hah? Seminggu sekali. Iya benar, negeri, soalnya negeri. Itu kalau itu nih ayam swasta. Kalau swasta biasanya ya sehari sekali Al-Qur'an, hadis, akidah, akhlak, ilmu Quran tuh ya kalau di swasta. Tapi kalau negeri seminggu sekali. Coba bayangin ya, antara dunia sama akhirat porsinya gedean mana? Dunia. Padahal Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, kata Allah nih, ya, ibtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupain dunia. Paham bahasanya? Kejar akhirat, cari akhirat,
tapi jangan lupain dunia. Maksudnya paham? Lu cari akhirat yang banyak, tapi jangan lupa dunia. Begitu yang benar. Kalau orang kita apa? Lu kerja dah yang banyak, nyari duit yang banyak, tapi jangan lupa apa? Ngaji. Ya Allah, jangan lupa ngaji. Kebalik. Ngaji yang banyak, jangan lupa apa? Kerja, jangan lupa dunia itu. Kebalik. Ya, tapi ini kalau dengar omongan ini salah, ntar ente gak kerja lagi ya. Ya, ilham sehari seminggu kerjanya sekali. Kata Ustadz kemarin cari akhirat. 6 hari saya ngaji, 1 hari saya kerja. Oh salah. Kenapa kok salah? Karena kerja itu kalau niatnya ibadah jadi akhirat. Makanya niatin kerja kita sebagai akhirat, jadi akhirat pahalanya. Makanya seminggu kerja 6 hari, itu kalau kita niat ibadah itu akhirat semua. Mana yang dunia? Nah yang dunia yang kalau ada urusan apa-apa nggak ada urusannya sama pahala, nggak ada urusannya sama ibadah, nggak ada urusannya sama nafkahin orang, itu baru dunia. Contoh, ente refreshing, ya main futsal misalnya dah gitu. Nah itu kalau memang main futsal nggak nyari pahala, nyari futsal nggak ada manfaatnya, atau sekedar refreshing doang, itu namanya dunia. Tuh. Jadi kalau misalnya orang ngaji mulu tiap hari, gitu dah. Ente ngaji mulu, seminggu sekali nggak apa-apa dah main futsal gitu, nggak apa-apa dunia seminggu sekali gitu, paham? Ya. Kemudian qala Hasan Al-Basri rahimahullah ya'khudhu ahaduhum ad-dirham ala dhafri fayukhbiruka bi zinatihi. Ini kata Hasan Al-Basri, ada orang ya itu diambil dirham di kukunya, kemudian dikasih tahu nih beratnya sekian, luar biasa. Ada orang cuman megang dirham, duit dirham, dia tahu timbangannya berapa. Saking ahlinya, kayak orang motong gitu tuh. Motong apa? Motong semangka, kan ada tuh ya videonya ya. Dia saking ahlinya motong. Dia bisa motong ngepas. Dibelah 2, timbangan yang atu sama yang atu lagi sama. Luar biasa gak tuh? Kalau kita kan motong kan gedean buat kita ya gitu. Ayo dah potong 2 dah. Potong buat kita gedean, buat orang kan kecil itu kalau kita. Kalau ini nggak adil banget, ditimbang sama tuh saking jagonya. Nah ini pun begitu juga. Ada salah seorang dari mereka, kata Imam Hasan Al-Basri, itu kalau megang dirham dikasih tahu nih timbangannya sekian. Yakni min syiddati ma'rifatihi bi umuri dunya. Yakni karena apa? Karena begitu kenalnya dia urusan dunia. Qala walau sa'al tahu, kalau engkau tanya dia an syuruti toharo, tentang syarat-syarat toharo, wassolati, tentang syarat-syarat solat, berapa syarat-syarat toharo, berapa syarat-syarat solat, lam ya'rif syai'an minha, enggak tahu sama sekali. Nah itu realita kita sekarang. Tapi yang unik zaman sekarang aneh juga sih ya, ditanya rukun Islam enggak tahu, Pancasila enggak hafal. Ini kan unik ya. Zaman dulu kan Pancasila hafal gitu. Zaman sekarang ya rukun wudu berapa ya? 2 ya Allah. Ini wudu capung kali ya tuh. Berapa Pancasila? 5 sebutkan. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, keadilan bagi ngawur dah tuh. Apalagi yang nomor berapa tuh? Nomor 4 ya. Apa yang keempat? Nah, baik kita tes nih. Ayo. Masukin YouTube-nya Kang Dedi nih ya. Ayo, yang pertama Pancasila, ketuhanan. 2, 3, yang keempat nih, kerakyatan. 5. Baik, ada yang nggak apa tuh, ada yang diem aja gini. Gue mau lip sync kecepatan. Ingat nih ya, ini Pancasila ini yang nyusun ulama ya. Hafalin. Walaupun bukan Quran, walaupun bukan Fatihah, walaupun kita nggak baca dalam sholat, apa ini sebagai bukti cinta kita sama tanah air gitu. Nah itu jadi begitu tuh ya, orang urusan dunia ngerti banget ya, motor paham banget, ini kleher nih, ini busi, ini apalagi tuh rem, ini oli ada 5 saat, oli yang qasimu ila khamsati aqsam, masyaallah. Yang pertama oli samping itu. Ada lagi oli apa lagi? Oli motor. Ketahuan nggak kenal oli ini dia. Ya.
Itu urusan-urusan dunia apal banget. Makanya saya bilang orang kalau ngerti motor pasti ngerti nahu. Karena motor sama nahu sama, mirip-mirip. Terbagi dengan pembagian sama emang motor. Motor juga terbagi dengan pembagiannya. Dia apa tuh oli samping, oli ini, oli itu. Ya. Ada oli yang jago nangkap bola, oli perkan gitu kan. Gitu. Jadi kalau ente bisa motor, bisa juga nih meretelin kitab asal mau aja. Masalahnya mau nggak gitu. Tapi nggak wajib ya, buat bisa kitab kuning nggak wajib. Yang penting ente ngerti, ente paham tuh. Wa ala jumlah kesimpulannya fal jahru rasus syurur, yang namanya kebodohan adalah ya inti dari kejahatan. Wal balaya dan musibah kulluha semuanya fi dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Ingat ya, bodoh itu sumber kejahatan. Makanya kalau ada orang bodoh, nggak pernah sekolah, terus diangkat jadi pemimpin, rusak nggak? Rusak. Ya. Makanya nggak penting ijazah, yang penting pinter. Kadang maaf ya, itu presiden kita, Insinyur Soekarno, itu cuman insinyur, nggak S2, nggak S3, nggak profesor. Jadi apa tuh? Jadi presiden. Tapi karena emang pinter, miliunya orang-orang pinter, gurunya orang-orang pinter, terbangun negeri kita. Ya, jelas. Nah, jadi yang terpenting bagi kita belajar. Ya, jangan kejar ijazah. Ini mohon maaf, zaman sekarang orang pada ngejar ijazah. Ya, kuliah buat nyari ijazah. Bahkan ada orang ngaji nih, belum ngerti minta ijazah. Ustaz, aneh minta ijazah ini dong nasoi. Bisa bacanya nggak? Kagak, percuma. Gue ijazahin juga nih, gue ijazahin nih nasoi. Kagak bisa baca kita, percuma. Percuma. Kayak orang dikasih pedang, ya, pedangnya tajam, tapi pas berantem mukul juga begitu. Lah kan pedang buat apain? Buat ngebacok, oh iya benar. Buat ngebacok tuh. Ini anggap ini pedang, ini pisau gitu kan. Kan orang kalau berantem pakai pisau begini kan gitu, set gitu kan, kebelah. Ini dia berantem megang pisau, pakainya tangan begini nonjok juga lah. Buat apa megang pisau? Layan nggak manfaat gitu. Ya, jelas tuh ya. Jadi rubah dari sekarang, yang pengen kuliah S1 ingat, jangan FOMO, jangan mentang-mentang orang pengen kuliah ente kuliah, kasihan mah ente. Ya, kuliah mahal, yang murah kuliah subuh murah. Tiap minggu ikut tuh Al-Bahsi wa Tahqiq tuh, silahkan kuliah subuh. Tapi kalau kuliah di negeri ya Allah tuh ya mahal, apalagi kuliah kedokteran. Jangan pakai sok-sokan gitu. Abang kuliah, ya abang lu pintar. Ya kan ente kan kurang gitu. Cuma ente sekolah kan ada pagar doang gitu. Ada pagar lempar tas pulang. Tuh ya. Jadi nggak mesti kuliah, ingat ya, nggak mesti kuliah. Yang penting belajar. Ya, ingat kata Bung Rocky Gerung ya, ijazah itu tanda orang pernah kuliah, belum tentu tanda orang pernah mikir loh. Apalagi zaman sekarang banyak joki-joki skrip, dia nggak pakai mikir tuh, kasih aja duit 3 juta 4 juta dibikinin jadi itu, bener gak? Ya, coba ada ente kalau ngetes orang kuliah misalnya gelarnya misalnya Aaron SE, jia salam, ya, Ilham SPD. Kalau dibaca SPD, SPD. Tanya dulu ente kuliah tes apa, skripsinya apa? Apa ya? Kalau nggak salah masalah toharoh dah kan juga. Kita pengajian fikih bukan. Banyak orang nggak tahu, ditanya dulu apa judulnya apa. Terus referensinya dari mana nggak tahu, itu ciri-cirinya. Gitu. Jelas? Ya, jadi kebodohan itu sumber kerusakan. Makanya kalau pemimpin kita ini orang-orang bodoh, maaf. Yang mimpin orang-orang bodoh, rusak negeri kita. Ya. Antum bisa bayangin nih, negara kita kan kaya, punya minyak, ya, punya apa? Minyak mentah. Minyak mentah itu belum diolah tuh, belum jadi pertalite, belum jadi pertama, belum jadi dan sebagainya. Itu minyak mentah tadi, ya, punya kita. Karena kita nggak ada yang bisa ngolah, diolah sama Singapura. Singapura negeri kecil, tapi orangnya apa tuh? Yang unik, ngolahnya di mana? Ngolahnya di Indonesia. Bayangin coba.
Ngolahnya pakai tempat kita, pakai minyak kita, mereka yang olah dan mereka yang ngambil untung kita beli. Kira-kira ya lucu gak tuh? Saya kasihan lagi nih. Saya punya rumah. Saya punya lapak. Ada orang Singapura bilang, "Sat, ente mau usaha nggak?" "Mau nih. Ente kan punya lapak, nih aneh punya resep. Itu bikinnya di rumah aneh, ngerjainnya di rumah aneh, pakai bahan singkong, misalnya bikin keripik, singkong aneh, dia ngerjain, tapi aneh kudu beli sama dia, aneh ngutang. Yang untung siapa? Dia. Yang punya rumah siapa? Aneh. Yang punya singkong siapa? Aneh. Tapi aneh mesti apa? Itu gambaran negara kita. Ya. Nggak tahu ya, wallahu alam, apa karena kebanget pinter, apakah ya. Kalau dibilang pinter, cuman masalah tadi, nih dia, orang pinter belum tentu benar. Masalahnya itu, kita nih bukan kurang orang pinter, kurang orang benar. Yang pinter udah banyak, yang sarjana banyak, yang benar itu yang kurang. Ya, gitu. Jelas ya, tanamin di hati antum semua nanti kalau antum masuk di tempat-tempat khusus, di tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat strategis, ingat omongan aneh, jadi orang bener dah. Kalau nggak bisa keluar mendingan daripada mengkhianati rakyat sendiri, saudara sendiri, ya, gitu. Zaman sekarang banyak nih ya, ngeri. Kita kalau udah kerja di departemen AP, kadang-kadang ada aja tuh ya proyek yang kadang-kadang kita tahu ini salah, udah tahu salah, dibantuin. Kenapa nggak bisa ngelawan sistem gitu? Ya, kalau orang baik nyaman satu, yang jahat 50, yang menang yang mana? Yang jahat. Itulah gambaran negara kita. Ya, makanya kita berdoa kepada Allah ya, mudah-mudahan dengan nanti antum-antum nih jadi orang-orang sukses, orang-orang hebat, negara ini berubah. Tuh ya. Minimal jadi RT dah, jadi apa tuh? Jadi RT dulu, ya itu. Jadi RT dulu, jangan jauh-jauh jadi gubernur ketinggian, RT dulu, bener nggak jadi RT? Jadi RT ada nggak duitnya jadi RT? Ada. Wih, ada. Bapaknya RT. Pantes tahu bapaknya RT. Mohon maaf ya. Ini bukan nyindir nih. Ini cuma ngingetin. Mungkin kalau seandainya ada yang begini, mohon maaf. Ini saya bilang salah, tapi saya mesti katakan. Kadang di RT dulu, di zaman dulu nih, ada bikin kotak. Bikin kotak. Kayak kotak amal gitu. Jadi kalau RT tanda tangan, nanti yang minta tanda tangan kudu masukin ke dalam kotak. Itu haram. Itu nggak boleh. Karena RT digaji. RT itu pejabat pemerintah, digaji pemerintah. Menerima apapun dalam bentuk apapun itu haram. Itu. Kadang kan digaji. Ntar giliran yang datang nggak bawa duit, tanda tangannya dijelek-jelekin, digambar kuda sama dia gitu. Atau kalau yang biasa nggak bawa duit, ketahuan ditandain nih nggak pernah bawa duit nih kalau minta tangan. Pak RT di mana? Aneh di Australia gitu. Nggak ada mulu. Tapi giliran yang bawa duit mulu, yang suka ngasih, siap berangkat OTW dari pasar langsung pulang ke rumah. Tapi giliran yang nggak punya duit, nggak ada mulu, susah banget. Itu begitu gara-gara yang ngasih duit. Makanya biar RT nggak beda-bedain orang, jangan kasih hadiah ke RT, haram hukumnya. Dan RT pun haram menerima. Ini tuh integritas seorang RT dari situ. Yang kedua, kalau jadi RW, nah ini yang kalau orang jual tanah kan ya urusannya RW, lurah tuh. Jangan sekali-kali nerima duit kalau memang bukan haknya. Ya, ini kadang ada di daerah sono ya, Bang Anis ya. 1 tanah 3 sertifikat. Nah ini kan ngawur namanya. Ini siapa yang main di RW? Gitu. Kenapa? Karena nggak punya integritas, kagak bener hadirin. Gitu. Dia lebih rela mendapatkan keuntungan sedikit di dunia, dia nggak mikirin tuh ruginya nanti di akhirat. Ya. Jadi bayangkan ente kalau mau lihat bagaimana bobroknya negara kita, dari tingkat RT aja udah korupsi, RW korupsi, lurah korupsi, ya, wali kota korupsi, gubernur korupsi. Ini di Konoha cuman bukan di sini ya. Itu begitu luar biasa. Lah bagaimana kita bisa ngelihat rakyat mau sejahtera? Toh bantuan dari atas turun ke bawah tinggal seuprit. Dari atas 10
nyampe ke bawah 8, nyampe ke bawah 7, ke bawah lagi 5, ke bawah 3, sampai kita itu. Ini biar antum tahu aja. Ya. Maka Ustaz bagaimana ngurubahnya? Nggak usah dirubah, ibda bin nafsik, mulai dari diri ente sendiri. Ya, belajar yang benar. Jangan belajar untuk nyari gelar, jangan. Nggak penting gelar. Ya. Kalau mau gelar gampang, Ragunan banyak orang yang gelar tuh. Banyak orang yang punya gelar kan? Gelar. Mau nyari gelar di sono. 15.000 tuh murah. Apalagi ada gambar gitu. Apalagi urusannya apa tuh? Kebodohan dalam dunia medis. Ini bahaya nih. Ini ngeri sekarang. Kalau orang urusan masalah filsafat, ijazahnya itu palsu atau skripsinya itu nembak atau bohong misalnya gitu, masih mending filsafat. Ini kalau kedokteran yang ngeri. Jatuhnya malpraktek. Orang nggak ngerti ilmu kedokteran, ya terus jadi dokter dengan ya kelulusan yang palsu, itu bisa mencelakai orang itu. Ada orang cuman masuk angin, wah ini COVID nih gitu. COVID masuk angin ini, iya COVID. Akhirnya dipasangin obat mending, tuh kayak kemarin. Lah orang man pilek doang, pilek itu biasa meriang penyakit orang kampung. Ajak itu taman mini sembuh. Dikasih oksigen, dikasih obat, malah mati. Bener gak? Ini kan alumni COVID semua kan? Waktu Mahya dulu kan, masih ingat gak dulu Mahya pada pakai masker tuh. Saya pernah tuh nggak nyium tuh, sama sekali nggak bisa nyium. Minyak wangi kita masukin hidung nggak kecium wanginya. Akhirnya setelah itu sebagian santri nular tuh. Ya ini nggak nyium, nggak apa-apa. Nggak ada yang mati nggak? Yang mati malah yang berobat tuh kan. Itu yang disebut orang pintar tapi apa tuh? Nggak benar tuh ya. Na'udzubillah min dzalik. Walau ijtama'a 'alal jahil a'da'uhu la liyadurruhu lam yakdiru. Kalau orang kumpul ya, para musuh-musuhnya orang bodoh untuk membuat bahaya kepada orang bodoh, lam yakdiru, mereka nggak bakal bisa an yadurruhu, membuat dia itu mudarat, berbahaya, bimithli ma qaddara bihi nafsuhu, seperti apa yang telah dilakukan oleh dirinya kepada dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang pengen nyelakain orang bodoh, ya, dia pengen nyelakain orang bodoh, itu nggak bakal bisa mengalahkan bagaimana orang bodoh mencelakai dirinya sendiri, gitu. Karena orang bodoh dengan kebodohannya dia mencelakai dirinya sendiri. Ya, orang-orang kadang-kadang mau nyelakain kita, kadang-kadang malah nguntungin kita. Contoh, orang jelekin kita. Saya mau tanya, orang kalau jelekin kita jadi jelek gak? Kadang-kadang nggak jelek, malah jadi terkenal kan? Diomongin sono, diomongin sini, difitnah sana, itu malah jadi terkenal, jadi manfaat. Tapi kalau orang bodoh, dia nggak ngapa-ngapain aja mudarat buat dirinya. Ya. Apalagi dia mudaratin orang lain. Kama qala al-qail ma yablughul a'da'u min jahilin ma yablughul jahil min nafsih. Musuh tidak akan bisa, ya. Apa yang tidak bisa seorang musuh sampai kepada orang bodoh, ya. Ma yablughul jahilu min nafsi, tapi orang bodoh itu bisa sampai untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Seorang musuh nggak bisa menyakiti orang bodoh seperti bagaimana orang bodoh menyakiti dirinya sendiri. Kama qala al-akhar, sebagaimana berkata ulama yang lain, wa fil jahli qablal mauti mautun li ahli. Dalam kebodohan itu sebelum kematian adalah kematian bagi orang yang bodoh. Artinya orang bodoh belum mati aja udah mati. Apa sih mati? Kalau kata guru saya, mati itu ketika orang udah nggak punya manfaat. Itu mati namanya. Ya. Ente di masyarakat bermanfaat nggak? Kalau nggak manfaat, berarti hakikatnya ente sudah innalillahi, udah nggak ada manfaatnya. Didatengin panitia 17-an, bang, panitia 17-an bang nih minta dana, lewat gitu kan, nggak bayar dia, manfaat gak? Nggak ada manfaat, duitnya kagak. Bang besok ikut rapat kerja bakti, kagak datang, manfaat guys. Duitnya nggak manfaat, tenaganya nggak manfaat, berarti apa itu orang? Mati. Tuh. Makanya ada orang udah mati masih manfaat, nah berarti hidup. Ya, kayak ulama kita Imam Syafi'i kan udah meninggal, masih manfaat ke ilmunya, berarti apa? Hidup. Tapi orang hidup yang udah nggak ada manfaatnya sama kayak orang mati. Tuh ya.
Makanya kalau ada orang di rumah nganggur, kalau saya sekolah nganggur, malam main Mobile Legend, minta duit tiap hari, main game mulu, nggak pernah nyari kerja. Nah, setahun tuh dia begitu, bikin haul. Kenapa bikin haul? Udah mati dia itu. Udah setahun nih dia nggak ngapa-ngapain. Nah, itu bikin haul itu, udah mati dia. Ya. Karena nggak ada manfaatnya. Padahal orang kalau asal mau jalan aja manfaat kok. Ya. Asal mau keluar aja manfaat. Kita ini Allah kasih satu, akal kita bisa manfaat, tenaga kita bisa manfaat, ya. Fisik kita bisa manfaat, semua bisa manfaat. Tapi kalau ada orang udah nggak manfaat akalnya, nggak manfaat hartanya, nggak manfaat tenaganya, fahuwa yamut, maka orang itu sudah apa? Mati. Bikin haul tuh. Ya. Atau kalau baru 40 hari bikin 40 harian. Abang lu nganggur 40 hari nggak ngapa-ngapain ini tuh. Ya, mati dia. Fa ajsaduhum qablal kuburu, maka tubuh mereka sebelum mati sudah menjadi kuburan tuh ya. Jadi ada kober berjalan. Siapa itu? Orang yang udah lulus sekolah kagak mau nyari kagak mau ngapa-ngapa. Ada beberapa hal yang Nabi berlindung. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung daripada ham, sedih dan gelisah. Tuh, jangan sampai ini kita sedih gelisah galau di rumah. Apa? Yang kedua, minal ajazi wal kasal, dari lemah dan males. Lemah nggak bisa ngapa-ngapain. Nauzubillah tuh ya. Terus minal jubni wal bukhul, dari rasa pengecut dan pelit. Ya, wa min ghalabatid din wa qarir rijal. Itu penting itu ya. Tolong dipelajari maknanya itu. Karena PR-nya kita buat bangsa kita itu. Antum kalau punya penyakit yang tadi disebutkan, berarti antum beban negara, beban keluarga. Itu ya. Apa yang pertama tadi apa? Sedih, galau, beban keluarga. Antum di rumah mojokan, nyender di pojokan kayak apa? Kayak laba-laba gitu. Diem aja kayak cakwe gitu, nyender gitu. Bang, gitu, ditegur nggak nyaut. Itu beban keluarga antum. Sedih boleh, tapi jangan apa? Jangan berkepanjangan. Ya. Dia yang meninggalkan ente nanti akan nyesal kalau ente naik Lamborghini. Ya. Jadi sedih boleh, tapi jangan berkepanjangan. Boleh kita memandang masa lalu tapi lihat masa depan. Gitu. Yang kedua apa tadi? Ajzi wal kasal. Malas, lemah, nggak punya skill, nggak bisa apa-apaan, nggak punya keahlian. Fix antum beban keluarga. Ya. Yang ketiga apa? Jubun wal bukhul, pelit, ame apa tuh? Pengecut. Ya. Nah, kamu kerja dah, enggak. Aku takut kalau di kerjaan nanti ketemu bos diomelin bos. Ya elah, letoy banget letoy. Ya. Ente mana mendoan sono? Apa Pak lemes? Ya. Laki masa pengecut. Yang namanya hidup harus ada masalah. Bener gak? Ya, disuruh dagang jadi sales. Tok tok tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kabur. Lu bukan sales. Ya. Ya kan orang kan kalau sales dihadapin kan. Kan pernah tuh kalau kita lagi nongkrong di mana, di pasar, di mall, kan ada tuh orang bawa, kakak waktunya sebentar kak. Iya gitu kan ya. Boleh nggak saya minta waktunya sebentar? Ngapain? Ini saya punya barang ini nanti keuntungannya disumbangkan kepada yayasan panti asuhan gini. Harganya sekian kak. Oh maaf ya. Enggak kak, ini gini maksa tuh. Nah itu namanya pemberani. Gitu. Latihan tuh begitu. Ya. Jadi kita jangan pengen nawarin barang. Kayaknya ogah dah nggak jadi, kayaknya ogah, ini kayaknya nggak mau dah, ini kayaknya ini dah nggak jadi, ada nggak dagang gitu ya. Belajar tuh jadi apa SPG-nya, PGC itu kan, semua orang dipanggil kakak kan, kak, mampir kak, kak bajunya kak itu, ya berani jangan pengecut gitu, ya. Apalagi tadi, wal bukhul pelit, jangan pelit, beban keluarga kita, duit banyak, kerja enak, ibunya minta duit apa ya, nggak ada duit gitu. Nah, ini beban keluarga, makan sama orang tua, giliran bagi duit kagak kan begitu. Fix beban apa? Yang terakhir apa? Min ghalabatid dain. Jangan sampai kita kelilit pinjol. Tuh ya. Wa qahri rijal, di bawah kuasa orang lain. Artinya kita nggak mandiri, nggak merdeka tuh.
Maka pelajaran buat teman-teman semua, jadilah orang cerdas, jadilah orang pintar dan benar, jangan jadi beban keluarga. Agar kita bisa girangin keluarga kita yang telah berjuang menghidupi kita dari kecil sampai sekarang. Ya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.